Halo, jumpa lagi di Ena Online. Hari ini kita akan belajar tentang query database. Nah, masih ingat cara membuat tabel di dalam database? Nah, di sini ada tabel, ada database Erna, kemudian di dalamnya ada tabel. Nah, di sini kita akan membuat tabel. Ya, tabel yang akan kita buat diberi nama TB data siswa underscore nama kita masing-masing ya. Jadi nama Anda sendiri, Erna atau Rita atau Dewi dan seterusnya. Kemudian di sini kita lihat bahwa kita harus membuat nama, NIS, jurusan dan alamat. Nah, kemudian di sini kita tentukan nama, kemudian NIS, kemudian jurusan dan alamat. Nah, di sini nama jenisnya adalah varchar. Kita beri nama varchar misalnya 30. Kemudian NIS-nya, karena di sini NIS-nya itu hanya 3 digit, maka kita sertakan 3 atau 4 digit boleh, silahkan. Kemudian jurusan kita beli sekitar 10 digit, kemudian alamat bisa 20 karakter ya. Kemudian di sini NIS-nya kita boleh kasih atau langsung saja boleh, silahkan dikirimkan. Lalu kita simpan, klik simpan. Oke. Nah, ketika disimpan kita akan sudah membuat TB data siswa di sebelah kiri ini ya. Nah, di TB data siswa ini kita akan menambahkan recordnya. Cara menambahkan record adalah di sini. Oh ya, di sebelah sini ada konsol ya. Jadi Anda bisa klik konsol. Konsol ini digunakan untuk membuat database dengan query atau perintah ya. Jadi dengan perintah. Misalnya create tabel Erna, ini berarti di database ini ya. Kemudian TB data siswa Erna, nama, varchar, not null, NIS, jurusan dan seterusnya. Itu adalah query-nya ya. Kalau kita tadi pakai klik, ini kita pakai query. Query ini nanti yang digunakan untuk membuat database, membuat tabel di coding ya, misalnya pakai Java atau pakai PHP, seperti itu yang diterapkan adalah query-nya ini. Nah, sekarang kita akan belajar input ya, input tabel. Misalnya tabelnya sesuaikan tadi A, kemudian ini 120, kemudian jurusannya itu multimedia, kemudian alamatnya itu di Bantul. Nah, oke. Oh ya, ini integer ya, ini salah ya, ini harusnya varchar ya. Oke, kalau kita mengalami kesalahan seperti ini, nah kita bisa mengubah struktur tabelnya. Klik aja di struktur, kemudian yang kita ubah itu apa? Misalnya jurusan dan alamat, itu harusnya varchar ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita kasih mark ini ya, kemudian kita klik ubah. Nah, ini bisa kita ganti varchar ya, alamat varchar. Oke, kemudian disimpan. Oke, kalau
kalau sudah disimpan maka hasilnya akan seperti ini. Jurusan, alamat ini sudah varchar. Nah, kita lanjutkan ditambah tadi. Misalnya A 120 jurusan multimedia, kemudian alamat Bantul ya. Kemudian kita klik kirim. Nah, maka ini insert into TB data siswa Erna ya. Ini insert ke tabel data siswa, nama, NIS, jurusan, alamat, values-nya adalah A120 multimedia Bantul dan seterusnya. Nah, ini kita bisa insertkan lewat di sini ya. Jadi bisa klik tambah, kemudian kita klik atau kita klik query-nya ini ya. Misalnya di sini insert ya, insert TB data siswa, nama, NIS, jurusan, alamat, values-nya. Nah, values-nya ini bisa kita isi. Misalnya kita ganti ya. Misalnya di sini values-nya itu adalah nama, itu berarti kita ganti B. Kemudian nah ini kita nah, kita kasih petik ya, petiknya 1 sorry. Oke, kita kasih B, kemudian NIS nya 121, kemudian jurusannya Sija ya, jangan lupa dikasih petik, kemudian koma, alamatnya Sleman ya. Oke, kemudian kalau sudah kita klik kirim, maka di sini nanti TB data siswa ini, nah kita kan, nah ini sudah ada B121. Nah, kita bisa menambahkan ini di sini ya. Nah, ini misalkan kita bisa di copy, bisa ya, ganti satu-satu seperti ini. Kenapa kita harus belajar ini? Supaya kita tahu proses penambahan data di sebuah tabel ya. Nama berarti C, kemudian NIS nya 122, kemudian jurusannya TKR Bantul ya, TKR, kemudian koma Bantul. Nah, ini bisa kita misalnya kita ingin copy ya, kemudian tinggal mengisi ini ya. Ini kasih D, kemudian 1 2 3, bukan TKR lagi tapi Lestrek Yogyakarta. Nah, ini ada Lestrek, kemudian di sini ada Yogyakarta. Nah, ini coba kita kirim. Nah, ini unexpected. Nah, ini ada kesalahan ya, at position 102 ini. Nah, ini coba kita kasih gini. Oke. Nah,
Jadi kita kasih apa namanya, titik koma ya. Jadi kekurangannya tadi ada di titik koma. Nah ini kalau mau ngecek diklik. Nah ini sudah TKR listrik. Kita tambahkan lagi geomatika dan bangunan ya. Jadi misalkan ini kita kasih di SQL insert ya. Ini ada ada di nama E ya, kemudian NIS 124, kemudian geomatika Bantul, koma geomatika, nah koma Bantul. Nah ini bisa kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah ini F ya, F125. Kemudian ini bukan geomatika lagi tapi bangunan Sleman, bangunan Sleman. Oke, kemudian kita kirim. Nah kita sudah mendapatkan di sini ada nama ABCDEF. Nah ini adalah untuk insert ya, insert. Kemudian kita bisa di sini misalnya kita ingin mengubah ya, jadi mengubah data. Ini kita bisa klik update ya, update TP data siswa, set nama sama dengan apa, kemudian ini ya, misalnya alamatnya di sini kita belajar select dulu ya. Misalnya di sini select nama, NIS, jurusan, alamat, from, data siswa. Nah where di sini adalah menunjukkan syarat ya. Kalau kita mau select ini nama, NIS, jurusan, alamat, nah ini bisa kita ganti dengan bintang. Bintang itu semuanya. Select bintang from TB data siswa. Nah TB data siswa itu adalah nama tabel. Jadi select bintang from nama tabel, where misalnya kita akan mencari berdasarkan NIS ya, where NIS. Nah ini sama dengan berapa, 120 misalnya ya. Kita coba kirim. Nah di sini akan ditampilkan A itu 120. Nah isi dari tabel ini dengan jurusan dengan NIS 120 itu isinya cuma satu record aja ya, satu record, yaitu A dengan NIS 120 jurusan multimedia Bantul. Itu kalau kita pakai NIS. Bagaimana kalau kita ingin mencari siswa dengan alamat di Bantul? Nah, kalau siswa dengan alamat di Bantul itu kan nanti keluarnya ada B, ada ada A, kemudian ada C, kemudian ada E ya yang di Bantul. Nah, coba kita cari select bintang from TB data siswa, where-nya adalah alamat ya. Kita akan cari berdasarkan alamat. Ya, alamat sama dengan, nah sama dengan Bantul. Nah
kirim ya. Nah, ini akan menampilkan 3 ya, 3 nama, ada A, C, dan E. Alamatnya di Bantul semua. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan nama saja yang alamatnya di Bantul saja? Jadi yang ditampilkan bukan semua field ya. Fieldnya hanya memilih nama dan alamat saja. Berarti nanti SQL query-nya adalah select nama ya, select nama koma alamat, select koma alamat. Nah, berarti nanti yang ditampilkan adalah nama dan alamatnya saja ya. NIS kemudian jurusan itu tidak ditampilkan, karena yang diselect, yang dipilih adalah nama koma alamat. Nah, ini saya besarkan from TB data siswa ya. Jadi dari tabel TB data siswa where, nah ini where itu adalah syaratnya, where alamatnya dari Bantul. Nah, ini kemudian kita klik kirim. Nah, yang ditampilkan adalah nama dan alamatnya saja ya, nama dan alamatnya saja dari tabel ini, dimana alamatnya itu Bantul. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita ingin misalnya menampilkan yang jurusan multimedia ya, menampilkan semua field dengan jurusan multimedia, maka query-nya bagaimana? Ya, benar sekali. Berarti select bintang from TB data siswa where jurusan ya, where jurusan sama dengan multimedia. Nah, yang patut harus teliti di sini itu adalah ini, nama field, nama tabel harus sama persis ya, nama tabel harus sama persis. Kemudian nama nama field juga harus sama persis. Misalnya jurusannya kita ganti J kecil ya, maka dia tidak bisa keluar ya, tidak akan bisa ada outputnya. Nah, di sini enaknya adalah jurusan, di sini sudah ada suggestionnya, yaitu jurusan Varchar. Nah, ini berarti ini ada nama field kita, tinggal klik aja ya. Nah, jurusan sama dengan multimedia, yang di dalam tanda petik ini juga harus sama persis. Jadi semuanya case sensitif. Kalau huruf besar, huruf kecilnya semuanya dibedakan. Oke, kalau sudah selesai kita klik. Nah, kirim, maka yang ditampilkan adalah semua field, ada nama, NIS, jurusan, alamat dari tabel data siswa. Jadi seperti itu. Jadi select itu digunakan untuk yang ditampilkan apa saja, yang diminta apa yang ditampilkan. Kalau yang diminta jurusannya saja, atau namanya saja, atau nama, NIS, jurusan, alamat, atau semuanya. Nah, ini bisa kita berikan syaratnya di sini ya. Kita bisa berikan di sini ya, mau ditampilkan apanya saja. Kemudian dari tabel siswa, dimana where, nah where nama field ya, ini adalah syarat yang mau ditampilkan apanya sih.
Misalkan satu kasus lagi, di sini kita akan menampilkan yang berdasarkan yang ada itu Bantul ya, Sleman ya, yang siswa, nama siswa yang alamatnya adalah Sleman. Menampilkan nama siswa dengan alamat Sleman. Berarti di sini yang harus dilakukan adalah select, menampilkan nama siswa. Berarti di sini adalah nama siswa, ya, nama siswa. Select nama from TB data siswa where alamatnya adalah Sleman. Nah, berarti hanya ditampilkan B dan F. Kenapa? Ini select nama, yang ditampilkan namanya saja. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan kirim lewat WA, lewat chat, boleh silahkan. Selamat beraktivitas, selamat belajar, tetap semangat, dan see you, bye bye.